Kabupaten Klaten, SMP Negeri 1 Karanganom. Saya sendiri Bertin, ada Bu Istri yang ada di sini, ada Bu Umi, Bu Rohmah dan juga Bu Padmi. Hari ini kami akan mengadakan interview Pak berkaitan dengan tugas kami di modul 3, yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada poin ini kita tertuju pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan kami harus mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah untuk kami mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah sharing-sharing ya Pak ya. Kami semua sharing dengan Bapak dan Bapak memunculkan suatu permasalahan yang pernah Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah, yaitu tentang ada murid yang mana jarang masuk sekolah. Setelah di cross check itu ternyata ibunya itu memiliki anak 3 kecil-kecil yang masih kecil-kecil, dan si anak tersebut yang tidak pernah masuk sekolah atau jarang masuk sekolah itu disuruh ngemong, ngeten Pak. Disuruh ngemong karena ibunya berjualan cilok keliling, dan ketika tidak berjualan cilok keliling ya nanti memang yang berkaitan dengan perjalanan ekonomi rumah tangga itu. Terus Bapak tadi juga ngendikan akhirnya Bapak kok bisa mengambil keputusan agar semua berjalan lancar, itu kok mengizinkan ibunya si anak tersebut untuk berjualan di sekolah. Mengatakan harus Bapak itu yang kami tanyakan begini, kenapa Bapak mengambil keputusan yang demikian Pak dengan mengizinkan orang tua berjualan tersebut? Pertimbangannya apa? Itu yang pertama ya, karena ada laporan ke tempat saya, sehingga saya harus istilahnya mencari latar belakang permasalahan yang ada, sehingga dari situ harus kita tahu, jangan sampai nanti mengambil keputusan nanti yang banyak merugikan yang lain. Yang pertama kali kita ajak interview dengan siswanya dulu, kenapa kok nggak masuk segala macam. Kemudian kedua kita tanya kanan kiri keluarganya juga, tanya pertanyaannya, akhirnya kemudian didapatkan data-data ya. Yang pertama ini permasalahan anak tidak masuk ya. Yang kedua tidak masuk karena harus mengasuh adiknya. Ketiga, di sini permasalahan ekonomi orang tua. Kalau orang tua tidak jualan, dia tidak bisa istilahnya makan. Sehingga ini adalah suatu dilema yang harus kita hadapi. Kemudian kita dekati dengan cara humanis, jadi rasa kemanusiaan ya. Sehingga dari itu kemudian kita harus berpikir untung ruginya. Kalau kita paksa siswa harus masuk, nanti si ngomong itu nanti siapa, si jualan siapa, sehingga cara praktis ekonominya itu nanti kan terhambat. Maka saya kemudian berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara memperbolehkan orang tua untuk jualan cilok di sekolah pada waktu istirahat saja ya. Dengan harapan anak orang tua tadi membawa anaknya ya. Kemudian siswa tadi tatkala di situ itu nanti bisa mengasuh adiknya. Orang tua bisa berjualan, dia bisa masuk, waktu istirahat bisa mengasuh adiknya, sehingga keseluruhan yang ada tadi bisa teratasi masalahnya, sehingga siswa itu bisa sekolah, masuk terus. Yang kedua, adiknya itu bisa juga dimong oleh anak tersebut, orang tua berjualan mendapatkan pendapatan, sehingga ekonomi itu bisa tercukupi untuk makanan sehari-hari. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, monggo. Baik, berarti langkah-langkahnya seperti itu nih Bapak. Ya. Kemudian dari keputusan yang Bapak ambil, apakah ada tantangan ataupun hambatan dari apa yang dengan ketika kita buat? Hambatannya memang banyak di sini ya, terutama karena yang namanya keadilan itu memang tidak bisa. Kenapa? Ada aturan di mana orang tua
luar tidak boleh jualan di sekolah, sehingga disebut tantangan. Makanya sebelum langkah apa itu keputusan yang ada tadi, kemudian kita harus mengambil beberapa orang guru, kemudian beberapa orang tua untuk memberi pengertian bahwa ini karena dasarnya yang namanya anak SMP itu wajib belajar, sehingga kita mengakomodir ya, ada pengecualian yaitu terutama untuk satu orang tersebut karena permasalahannya itu memang agak pelik hubungannya dengan adik plus dengan makan orang tua tadi. Nah itu adalah memang tantangannya seperti itu. Tapi dengan adanya kok apa itu istilahnya penerangan sosialis terhadap bapak ibu guru, kemudian orang tua dan siswa, akhirnya kemudian dia menyadari bahwa itu adalah langkah yang terbaik dalam rangka untuk menyelamatkan apa itu kegiatan pembelajaran siswa, kedua omongan warga ketika ekonominya, sehingga akhirnya semuanya bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kedua belah pihak atau banyak pihak saling menghargai. Karena apa? Kewajiban kita ini sekolah wajib untuk ya, menyelesaikan siswa kita ini belajar 9 tahun. Oke, monggo yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Tadi tantangannya adalah bahwa orang tua tidak boleh berjualan, tetapi dengan sosialisasi terhadap orang tua tersebut, terhadap guru-guru di sekolah dan semua pihak, jadi terlaksana untuk membantu satu, anak itu bisa sekolah, yang kedua ekonomi keluarga tersebut bisa teratasi, dan kemudian yang ketiga anak tersebut bisa kasarannya mengemong anak adik-adiknya gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah ada dari runtutan itu tadi ada sebuah jadwal yang akan diselesaikan, oh ini besok seperti ini dari Bapak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin hari ini dengan orang tua tahapan-tahapan ya Bapak yang ingin saya tanyakan. Itu pertama tadi yaitu tadi laporan langsung ditindaklanjuti oleh beberapa ibu guru karena untuk membeset kemudian meminta tetangga-tetangga sehingga di situ didapatkan kesimpulan, maka kemudian secepatnya kita ambil suatu keputusan ya, sehingga ini bisa terjadi seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak tentang keputusannya, kemudian tantangannya, dan juga cara penyelesaiannya ya Pak ya, langkah-langkahnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin ada faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya kalau yang mempermudah itu karena ada kerjasama. Jadi intinya segala suatu permasalahan itu bisa dikompromikan, bisa dikomunikasi, sehingga dari situ tadi semuanya itu menghargai, akhirnya keputusan terbaik, jalan terbaik itu bisa kita ambil sebaik-baiknya di antara yang jelek. Oke, untuk selanjutnya Bapak, dari setelah tadi ada tahapan, ini apa yang dapat Bapak ambil pelajarannya yang dapat dipetik dalam ya itu pelajaran yang pertama itu kita harus menghargai orang lain ya, menghargai orang lain ya. Kemudian yang kedua kita harus berbagi terhadap orang lain, berbagi rasa tadi. Kemudian kita juga wajib untuk membantu orang lain ya. Menghargai di sini itu dalam arti tatkala orang tua tadi itu tidak mampu karena jualan itu hanya pakai sepeda, sehingga kita di sini gimana caranya kita bisa istilahnya peduli untuk masuk ke situ, sehingga paling tidak pendapatan itu dia dapatkan untuk kehidupan sehari-hari plus untuk membantu anak sekolah tersebut. Dan dalam pedulian untuk ke depan di sini nanti paling tidak itu sekolah harus punya kebijaksanaan terutama dalam hal penanganan orang-orang yang tidak mampu, yaitu dengan cara kita harus berani berbagi sedikit berkah rezeki kita
terhadap orang lain, paling tidak bisa meringankan orang lain, sehingga kita di sini bisa istilahnya hidup rukun, tentram di antara siswa-siswa, guru maupun masyarakat. Nah, sehingga kepedulian itulah nanti harus kita kembangkan, sehingga kita di sini itu nanti kalau sudah terbiasa menjadi empati, bukan simpati ya. Simpati itu hanya tatkala kita itu melihat, mendengar, ya. Kemudian tapi kalau empati itu sudah dalam diri kita. Kalau kita punya pendapatan berkah sedikit, ya kita harus sedekah sedikit. Sehingga tanpa harus diminta pun sudah langsung keluar sendiri. Itu yang namanya empati. Empati kewajiban kita terhadap sesama yang tidak mampu tadi. Itu membantu tadi bukan hanya dalam wujud finansial, tapi gagasan, saran, ya, kemudian juga penyelesaian tatkala ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan orang tua, guru dengan masyarakat, sehingga semuanya terbuka. Terbuka apa? Kesadarannya bagaimana kita tadi harus menghargai orang lain yang mampu maupun yang tidak, kedudukannya sama, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang tidak mampu juga harus berusaha untuk mampu. Jangan sampai nanti kita di sini hanya terbiasa meminta, ya. Sehingga kalau itu nanti menimbulkan hal yang tidak bagus terutama untuk siswa. Kenapa? Hanya istilahnya apa itu ngenteni. Tapi kita gimana caranya kita harus berusaha untuk membantu siswa kita, menyadarkan kita harus mampu. Jangan tangan di bawah, tapi gimana caranya kita tangan di atas. Baik Bapak, saya simpulkan bahwa pembelajaran yang dapat kita petik dalam tema ini, kita saling bisa membantu, menghargai, berbagi rasa, berkepedulian. Demikian ya. Demikian Bapak diskusi kita siang hari ini. Dari hasil wawancara dan diskusi dapat kami sampaikan bahwa dalam mengambil keputusan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang ada, dan juga disebutkan tahapan-tahapan penyelesaian serta faktor-faktor langkah yang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang berpihak pada orang banyak dan untuk kebaikan serta kebahagiaan bersama. Terima kasih. Baik Bapak, menambahkan sudah ya Pak, kita sudah lega ini bisa mendapatkan ilmu, bisa sharing dengan Bapak pada siang hari ini. Jadi kita tuh semakin mantap gitu loh untuk melangkah jika nantinya kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Terima kasih pada Pak Eka yang sudah meluangkan waktu untuk kami untuk sharing. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika mengganggu ya Pak, ini Pak sudah siang-siang ini. Bukan pulang, saya masih di sini. Terima kasih Pak. Pratis Tiningsih SPD MPD. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Perkenalkan saya Bertin Wijayanti, CGB Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Ingin mewawancarai Bu Dewi berkenaan dengan tugas saya Bu, ini di pendidikan guru penggerak di modul 3, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kalau saya boleh tahu nih Bu Dewi sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun Ibu? Hitungannya dari pertama tugas di Semarang 4 tahun, dan di SMA Negeri 1 Karanganom 1 tahun 3 bulan. Berarti hampir 6 tahun. Jadi Kabupaten Semarang. Iya, tugas pertama kali. Baik Bu. Jadi dalam perjalanan Bu Dewi menjabat sebagai kepala sekolah tentunya pernah atau seringkali menjumpai permasalahan yang mana di situ ada dilematika etika nggih atau bujukan moral seperti itu. Sering. Kalau saya kebetulan tidak terlalu sering, Mbak, tapi akan dimungkinkan di sebuah satuan pendidikan yang namanya dilema terkait tadi
dilema etika moral pasti terjadi. Jadi kata kuncinya kalau dalam sebuah satuan pendidikan itu kita pasti menerapkan yang namanya SOP, standar operasional pendidikan, yang memuat segala ketentuan. Jadi seandainya terjadi dilema etika ataupun moral, SOP-nya dilihat terlebih dahulu. Di situ ada muatan-muatan terkait dengan tata cara, indikator dalam penanganan sebuah permasalahan. Baik, Bu Dewi. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Identifikasinya adalah tentunya setiap permasalahan itu kan pasti kita belajar, pasti kayak kita ngerjakan soal pasti ada instrumennya. Jadi instrumen kasus itu kan bisa dilihat dari analisa permasalahannya, analisa permasalahan. Oh, ini menyangkut dengan etika moral, oh ini menyangkut dengan SDM, oh ini menyangkut tentang pelayanan. Jadi untuk identifikasi itu berdasarkan instrumen tadi, nanti dengan instrumen yang ada nanti akan menguat atau mengerucut menjadi treatment. Nah, treatmentnya kan berdasarkan pada instrumen dan indikator yang ada. Jadi treatment itu kan tentunya diperlukan ya, mungkin ya dalam sebuah penanganan sebuah masalah, treatmentnya seperti apa, identifikasi tadi tentunya nanti setelah teridentifikasi masuk klasifikasi yang mana, nanti baru kita akan tahu treatmentnya yang jelas. Di sebuah satuan pendidikan itu kata kuncinya ada satu, kata kuncinya pada pelaksanaan pembelajaran dan kepentingan orientasi layanan peserta didik. Selanjutnya Bu, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus misalnya ada kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, Bu? Namanya dilema. Tadi. Dilema pasti terjadi, ibaratnya pepatah dimakan siapa yang mati, bapaknya atau ibunya, itu kan pasti ada. Tetapi yang namanya satuan pendidikan itu kan ada skala prioritas. Skala prioritas itu pasti kan ada numberingnya 1, 2, 3. Dan saya yakin dari 1, 2, 3 itu pasti ada orientasi yang mesti nomor 1. Tidak mungkin ada semuanya sama, tapi mesti ada prioritas nomor 1. Seperti tadi kata kunci kita adalah layanan atau sebagai ASN tentunya itu kan ada ASN berakhlak. Nomor 1-nya adalah berorientasi layanan. Berarti kebijakan yang mengandung dilema itu pertama kali harus mengepentingkan layanan pada keselamatan peserta didik, dan dalam konteks adalah pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Terus Bu, ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan sama ini tadi? Sudah ya langkah-langkahnya mengacu ke SOP-nya itu kan ada urutan-urutan pekerjaan lah istilahnya. Walaupun urutan pekerjaan itu tidak bagus Mbak, kita kadang karena permasalahan itu kan teoritis ya, tapi yang permasalahan yang ada di lapangan itu kan mungkin di luar dugaan bisa lebih kompleks lagi. Tapi di sekolah kan ada yang namanya MBS, MBS, manajemen berbasis sekolah. Itu kan namanya menjadikan penguat keputusan, yang mana intern sekolah itu kan tentunya ada manajemen juga. Pertimbangan atau konsiderasi dari manajemen internal itu yang akan mensupport penentuan kebijakan itu juga perlu. Namanya kita sharing ya, sharing kemudian minta pendapat, tapi tentunya dari sharing minta pendapat itu harus mengerucut yang nomor 1 tadi loh, yang berorientasi pada layanan gitu. Selama ini Bu, hal-hal apa yang efektif yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan-keputusan Bu pada kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif itu Mbak, memang tadi nomor 1 harus regulasi kan, regulasi atau ketentuan, dan juga SOP tadi ya. SOP itu kan sebuah regulasi juga yang menentukan adalah sekolah atau satuan pendidikan. Kalau kita sudah mendasari hal-hal pada berbasis pada SOP itu, selanjutnya harus menjadi pemahaman bersama untuk memahami atas pengambilan keputusan tadi. Jadi pemahaman itulah nanti yang menjadikan budaya positif ya. Nah, karena bisa melaksanakan atau bisa
melaksanakan kebijakan yang berarah pada tadi orientasi yang efektif adalah SOP ini sudah ada kok. SOP-nya apa? Kalau pelanggaran kode etik ya ada kode etik guru kan, ada kode etik pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau di siswa ada tata tertib atau mungkin yang sekarang di itu keyakinan kelas itu yang harus disepakati itu nggak boleh karena sudah menjadi keyakinan bersama, harus untuk menyepakatinya menjadi sebuah pemahaman. Mungkin selain itu bisa Bu, berorientasi pada kebaikan bersama. Iya, jadi intinya orientasi layanan. Kita kan melayani ya, melayani pelayanan peserta didik juga layanan umum dalam satuan pendidikan itu kan tujuannya apa layanan itu? Untuk kebaikan bersama. Jadi kata kunci layanan itu mesti menuju kepada hal-hal yang diputuskan untuk kebaikan bersama. Tantangannya nih Bu Dewi, tantangannya selama menyikapi masalah dan juga dalam pengambilan keputusan itu bagi Bu Dewi bagaimana? Tantangan itu pasti ada Pak, karena kita bermain kepentingan juga, kepentingan orang banyak, khalayak orang banyak. Tentunya yang paling mungkin menjadi bahan konsiderasi adalah kepentingan yang berkaitan dengan interpersonal. Karena kadang ketika sudah ada dilema etika, kita kan harus memberikan yang namanya punishment. Kata punishment itu kan saya yakin tidak semua orang suka dengan kata itu, tapi kalau sudah menjadi kesepakatan, juga ada kode etiknya, ada punishment, tega tidak tega, mau tidak mau itu harus dilakukan. Itu sebenarnya cuma hanya bagaimana membangun komunikasi yang baik sehingga sebuah punishment itu tidak bersifat menjadi kayak punishment, tetapi dari punishment itu bisa menjadikan sebuah perbaikan menuju kebaikan bersama itu. Ini Bu, ada nggak Ibu memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian suatu masalah atau diselesaikan dalam waktu itu juga gitu? Atau tergantung masalahnya? Iya. Kalau jadwal kan itu implisit ya Mbak ya. Kalau jadwal tidak ada, istilahnya itu menjadikan apa ya Mbak ya, dasar kebijakan saja. Misalnya intinya hal-hal yang urgen yang terjadi di satuan pendidikan yang perlu penanganan secara dini atau cepat, itulah yang harus kita selesaikan. Karena memang permasalahan itu saya kira tidak mungkin ya, tidak ada jalan keluarnya seberat apapun, tapi tetap misi kita adalah ada permasalahan, intinya harus segera. Kalau begitu intinya segera diselesaikan, sehingga kenapa harus segera diselesaikan? Supaya tidak mengganggu, istilahnya mengurangi kerja dan kinerja. Karena kerja dan kinerja tujuannya apa? Untuk kebaikan bersama. Baik Bu. Ini selanjutnya apakah ada Bu faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah Bu Dewi dalam pengambilan keputusan? Mungkin sosok-sosok yang mana mendukung dan membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan. Teamwork yang baik itu perlu Mbak, karena manajemen internal yang bagus, yang support dan juga mengamankan kebijakan, intinya ya apapun kebijakan. Kadang kan kita ada yang teamwork itu pokoknya apapun kebijakan dari kepala sekolah asalkan itu dalam ranah kebaikan kita dukung. Itu yang menjadi pengingat atau mungkin penyemangat motivasi internal bagi seorang kepala sekolah itu. Teamwork itu mengatakan atau menyatakan bahwa apapun kebijakan sekolah asalkan itu demi kebaikan bersama dengan cara-cara yang baik, dibicarakan dengan hal yang baik, pasti kita dukung. Itu yang menjadi penguat utama itu. Memang kata kuncinya tadi itu Pak, kebaikan bersama. Kalau di SMA itu WKS-nya berapa Bu? Untuk WKS SMA ada 4. Ada kurikulum, ada kesiswaan, ada sarana dan prasarana, ada humas. Sama seperti di SMA. Sama ya, itu kemudian ada PLT Kasubag. Kalau di SMA itu Kasubagnya namanya Kasubag sama PLT itu ikut di tim manajemen. Jadi tim yang Bu Dewi maksud itu yang sering Bu Dewi ajak sharing untuk pengambilan keputusan ya ini antara lain WKS. WKS-nya 4, ada PLT Kasubag PU, ada kepala perpus. Kenapa kepala perpustakaan ikut? Karena kadang perpus itu kan sebagai satu-satunya sumber belajar juga yang ada di satuan pendidikan, ditambah bendahara karena keuangan itu adalah yang intinya menjadi penyupport dari kegiatan, dan yang satu ada operator karena semua kegiatan yang ada di WKS itu kan
ngeling juga dengan data yang ada di operator, data pokok kependidikan. Yang Data utama itu pokok ya Bu ya. pendidikan, ya. Sebelum bertemu orangnya Iya, datanya harus itu datanya di sangat situ. penting. Ya. Tentunya Bapak Ibu guru terlibat Ibu Ya, semuanya itu itu. ada keterlibatannya. Nanti kalau ada hal setelah dibicarakan di manajemen, tinggal kita sharing kan menjadi pemahaman bersama. Saya jarang sekali ada kata pembinaan, Pak. Yang ada adalah koordinasi. Karena kalau koordinasi itu kan kita duduk bareng, ngobrol bersama. Pembinaan hanya saya lakukan ketika apel. Apel pagi kan ada setiap Senin itu apel itu untuk pembinaan di kepala sekolah. Tapi kalau dengan Bapak Ibu guru itu jarang ada kata pembinaan, tapi koordinasi. Kalau pembinaan itu kita memberikan apa ya Sesuatu istilahnya sebagai kepala satu memberikan ke- motivasi aja, atau kalau saya bentuknya gratitude, Pak. Ucapan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Bagi saya apa itu seperti itu ya, apresiasi juga gratitude ya, ucapan terima kasih karena tenaga pendidik dan juga pendidik sudah melaksanakan tugas pelayanan di dalam satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Bu, yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Dewi petik nih dalam pengalaman Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Pengalaman terbaik adalah sesuatunya mengarah pada kebaikan bersama tadi. Kebaikan bersama itu apa? Kata kuncinya adalah berakhlak. Intinya berorientasi pada layanan, juga akuntabel, juga harus kooperatif, ada adaptif juga, dan kolaborasi. Karena memang yang namanya satuan pendidikan itu adalah kolaborasi bersama untuk kebaikan bersama, dan tentunya dengan cara-cara yang baik pula. Jadi itu bisa semua proses itu bisa membuat kita semakin bijak ya Bu dalam mengambil keputusan. Oke. Dan itu semua proses itu bisa membuat kita semakin bijak ya Bu dalam mengambil keputusan. Oke. Demikian Bu Dewi yang bisa saya saya rasa cukup Bu untuk interview pada siang hari ini. Terima kasih untuk sambutannya, dan juga Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari saya tentunya. Dan alhamdulillah setelah berbincang-bincang beberapa menit ini tadi, saya semakin menambah wawasan bagaimana tentang cara pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah, yaitu Bu Dewi, seorang kepala di SMA. Gitu, Bu. Ini salam sukses Mbak, berarti selamat mengikuti kegiatan di CGP berikutnya. Semoga senantiasa sukses, membawa keberkahan dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah. Matur nuwun Bu Dewi, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang. Analisis wawancara dari wawancara 2 kepala sekolah, yakni yang pertama Kepala SMP Negeri 1 Karanganom, Bapak Eka Dwi Budi Utama SPD, dan yang kedua wawancara pada Kepala SMA Negeri 1 Karanganom, yaitu Ibu Dewi Pratistiningsih SPD MPD. Yang pertama, wawancara saya dengan Bapak Eka Budi Utama SPD, Kepala SMP Negeri 1 Karanganom, mendapati ada suatu permasalahan, yaitu Pak Eka adalah seorang kepala SMP di Kabupaten Klaten. Beliau dihadapkan pada permasalahan, yakni ada seorang murid yang jarang masuk sekolah, dengan alasan anak tersebut menjaga ketiga adiknya yang masih kecil-kecil ketika ibunya berjualan bakso cilok keliling. Sebagai kepala sekolah, bagaimana sikap Pak Eka mengatasi permasalahan tersebut? Dalam kasus ini, Pak Eka mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan 4 paradigma dilema etika. Selanjutnya, menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Selanjutnya, menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus tersebut? Nah, ini paradigmanya menggunakan rasa keadilan lawan rasa kasihan.
yakni Pak Eka ingin bersikap adil kepada semua murid dan penjual di area luar sekolah. Namun juga kasihan pada anak jika tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan tersebut adalah prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena Pak Eka, kepala sekolah, merasa peduli dengan keberlangsungan belajar dan roda perekonomian keluarga si anak, dan juga masa depan si anak tersebut. Jika si anak itu dibiarkan tidak masuk, maka akan berpengaruh pada masa depan anak. Jika tetap sekolah dan ibu dapat berjualan di area sekolah, maka anak dapat bersekolah dan dapat membantu menghandle adik-adiknya yang masih kecil tadi ketika ibunya berjualan di sekolah. Tahapan pengambilan dan pengujian studi kasus. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan. Keadilan ingin bersikap adil bagi semua pedagang di luar sekolah. Kasihan jika anak tersebut diberi sanksi dan tidak dapat ke sekolah setiap hari, maka akan berdampak pada masa depan si anak. Mengingat itu berkaitan juga dengan perekonomian orang tua yang tergantung dari hasil berjualan ibunya. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, yaitu yang pertama tentunya murid, guru BK, wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga pedagang sekitar sekolah. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, faktanya anak sekolah yang kurang mampu. 2, anak sering tidak masuk sekolah. 3, ibunya berjualan cilok keliling untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, pada saat ibunya berjualan, murid tersebut harus menjaga adik-adiknya di rumah, sehingga murid tersebut tidak bisa bersekolah. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, ada uji legal. Tidak ada yang dilanggar ya dalam kasus ini. Kedua, uji regulasi atau standar profesional. Tidak ada pelanggaran regulasi karena keputusan yang diambil sudah disetujui pada rapat Dewan Guru. Ketiga, uji intuisi, ada rasa kasihan jika anak tidak diberi solusi ibunya untuk berjualan di dalam sekolah, maka akan berpengaruh pada masa depan anak. Karena jika ibunya berjualan keliling, si anak harus menjaga ketiga adiknya di rumah. Yang keempat, uji publikasi. Jika permasalahan ini sampai di luar sekolah akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ini panutan atau idola. Jika kita bertanya pada diri kita sendiri, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengizinkan ibu anak tersebut untuk berjualan di sekolah. Harapannya agar ibunya dapat menjaga adik-adiknya ketika berjualan. Dan si murid dapat menjaga adik-adiknya ketika ibu berjualan di sekolah. Yang kelima, rasa keadilan. Nah, ini pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu benar juga kita memberi kesempatan pada ibu anak tersebut berjualan di dalam sekolah untuk mempertahankan anak demi masa depannya agar tetap dapat berangkat sekolah dan membantu adik-adiknya saat istirahat tiba, karena ibunya berjualan pada saat istirahat tiba. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli. Pak Eka memberikan kesempatan pada ibu anak tersebut berjualan di dalam sekolah dengan tujuan anak dapat bersekolah dan membantu ibunya menjaga adik-adiknya pada saat istirahat dan pada saat ibunya berjualan. Rasa kasihan kepada anak yang menyangkut masa depan anak nantinya dan juga pembelajarannya, dan dampak positif kepada teman sekelas atau mengajarkan anak untuk selalu bersyukur dengan keadaan mereka yang selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam bersekolah dan mendapatkan uang. Yang ketujuh,
investasi opsi trilema. Ini ada opsinya, anak tersebut dipindahkan pada sekolah yang dekat dengan lokasi di mana ibunya berjualan keliling. 8. Buat keputusan. Memberi solusi bagi ibu si anak untuk berjualan di area sekolah dengan berbagai usaha yang dilakukan sekolah. Seperti yang pertama, kepala sekolah mengundang wali murid ke sekolah untuk membahas permasalahan murid. Yang kedua, memberi ruang pada ibu anak tersebut untuk berjualan di area sekolah. Selanjutnya, melakukan pendekatan kepada pedagang lain secara individu dan juga bekerja sama dengan orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hasil keputusan tetap mempertahankan anak tetap bersekolah di sini dan memberikan ruang pada ibu anak tersebut agar berjualan di area sekolah dengan tujuan agar anak dapat bersekolah dengan lancar dan perekonomian dalam keluarga tersebut dapat berjalan dengan lancar, adik-adik bisa ikut jualan di area sekolah. Semua keputusan ini berdasarkan pada prinsip yaitu berpihak pada murid dan demi masa depan murid yang lebih baik. Refleksi, kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, ketika kita dihadapkan pada dilema etika yang menyangkut murid, maka dalam mengambil keputusan kita harus berdasarkan kepada yang pertama, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, 9 langkah pengambilan keputusan, dan keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Analisis wawancara kedua yaitu dengan Kepala SMA Negeri 1 Karanganom, yaitu Ibu Dewi Pratistiningsih SPD MPD. Bu Dewi adalah seorang kepala sekolah SMA di Kabupaten Klaten. Beliau selalu menerapkan penerapan pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah berdasarkan SOP yang ada. Kesepakatan yang telah disepakati bersama dan tentunya keputusan yang memihak pada kepentingan orang banyak. Beliau memutuskan sesuatu sesuai dengan skala prioritas. Bekerja sama, koordinasi antar tim pun dilakukan untuk menghasilkan hasil yang terbaik dan mufakat. Dalam menangani kasus, Bu Dewi selalu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, 4 paradigma dilema etika. Memperhatikan juga 3 prinsip penyelesaian dilema. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanganom, Ibu Dewi Pratistiningsih, SPD MPD, bahwa dalam pengambilan keputusan berpijak pada nilai-nilai kebajikan untuk kasus dilema etika maupun bujukan moral adalah berpedoman pada prinsip yaitu prinsip berpikir berbasis akhir, di mana kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan orang banyak atau peserta didik dan sesuai skala prioritas. 2. Berprinsip berpikir berbasis peraturan. Dengan pengambilan keputusan, acuan yang dipakai adalah langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan kebijakan, yang pertama, menganalisa permasalahan yang ada. Selanjutnya, identifikasi berdasarkan instrumen, dan hal tersebut akan menguat menjadi sebuah treatment. Yang ketiga, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi permasalahan, terutama melibatkan tim manajemen sekolah. Yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang terjadi, yaitu kepentingan dan data apa yang diperoleh. Selanjutnya tantangan paradigma ketika menghadapi suatu dilema etika. Yang pertama, jangka pendek versus jangka panjang. Tantangan yang diperoleh bahwa pemikiran yang perlu
lakukan dalam waktu dekat memerlukan proses. Sehingga antara keputusan jangka pendek dan jangka panjang saling berlawanan. Kedua, rasa keadilan versus rasa kasihan, yaitu dengan mengedepankan pelayanan dan berpihak pada kebaikan orang lain dalam hal pengambilan keputusan. Hal yang menarik yang muncul dari wawancara, yang pertama, penyelesaian masalah mendapat solusi dari seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan di sekolah dan berpihak pada kebaikan bersama. Itu dari narasumber pertama tadi Bapak Eka Budi Utama. Yang kedua, penyelesaian masalah mendapat solusi dari seluruh warga sekolah, guru, staf, dan berpihak pada layanan masyarakat. Menurut narasumber kedua. Yang ketiga, memberikan keputusan secara humanis, itu yang terbaik. Narasumber pertama. Selanjutnya, keputusan hendaknya sesuai dengan skala prioritas, SOP, dan mengarah pada kepentingan orang lain. Dari narasumber kedua. Efektivitas pengambilan keputusan. Pada kedua pimpinan tersebut membuat tata kala atau jadwal dalam penyelesaian masalah. Ya, ini berdasarkan hal yang urgent. Jika harus segera diselesaikan, maka segera diputuskan. Jika perlu didiskusikan, maka akan diadakan pembahasan dan koordinasi dengan semua stakeholder sekolah. Namun kebanyakan memutuskan dengan segera ya, karena agar perjalanan keberlangsungan sekolah ke depan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi harusnya suatu masalah itu diselesaikan sesegera mungkin. Jika bisa diatasi dengan segera, maka kedua pimpinan tersebut menyegerakan untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, melakukan pendekatan secara pribadi. Dan yang terakhir, musyawarah dengan semua stakeholder sekolah. Refleksi dari keseluruhan, setelah mengikuti pembelajaran pada modul 3.1 ini, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Diharapkan atau harapannya, keputusan yang dihasilkan dapat merangkul dan berpihak pada kebaikan orang banyak. Dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Demikian analisis wawancara yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan juga membawa keberbaikan kepada semua orang. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.